Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Enisa Wulandari. Saya dari kelas 4D Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang review dari beberapa jenis pembelajaran digital. Langsung saja disimak videonya, oke? Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama tentang pembelajaran menggunakan mobile learning, dimana sini saya menggunakan aplikasi yang namanya Kuiper School. Aplikasi ini adalah aplikasi yang memfasilitasi siswa dengan fasilitas yang lengkap dan menarik dalam proses belajar, serta menjadi penghubung antara guru dan siswanya. Nah, untuk menggunakan aplikasi ini kita bisa seperti langkah-langkahnya. Yang pertama, dengan mendaftar akun, yaitu dengan mengunjungi websitenya Kuiper School, lalu pilih opsi portal siswa atau guru, tergantung dengan peran masing-masing. Selanjutnya ikuti langkah-langkah pendaftaran telah disediakan. Nah, di aplikasi ini juga memiliki beberapa kelebihan, antaranya ada gratis, akses kapan saja dan di mana saja, materi dan soal lengkap, tampilan menarik, efisien. Tapi di aplikasi ini juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya tidak sesuai alias tidak semua tempat dapat diakses oleh internet, bahan ajar tidak sesuai keinginan, kurangnya interaksi antara guru dan siswa, kualitas audionya kurang baik, dan tidak semua siswa memiliki fasilitas yang memadai. Yang kedua yaitu tentang pembelajaran menggunakan media sosial. Di sini saya pertama menggunakan aplikasi yang namanya Google Classroom, di mana Google Classroom ini adalah aplikasi yang dikembangkan langsung oleh Google untuk memudahkan proses belajar mengajar secara online. Di mana aplikasi ini juga memungkinkan guru untuk membuat kelas online, memberi tugas, dan mengelola kelas secara efektif. Di mana Google Classroom ini tadi memiliki kelebihan, diantaranya yang pertama mudah digunakan, menghemat waktu, gratis, fleksibel, berbasis cloud, mobile friendly, dan mudah dalam mengelola tugas. Tapi di sini juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya harus memiliki koneksi internet yang stabil. Jika tidak stabil maka akan bermasalah. Selanjutnya itu penggunaan akun Google, dimana di Classroom ini dia wajib ada akun Google, sehingga penggunanya itu sebelum masuk ya harus punya akun Google terlebih dahulu. Jadi di situ susahnya. Selanjutnya saya menggunakan aplikasi yang namanya Podcast, di mana Podcast ini adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengunggah konten audio digital ke platform online sehingga dapat diakses oleh orang lain. Tapi dalam konteks pendidikan sendiri, aplikasi Podcast ini juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berbahasa, khususnya dalam keterampilan mendengarkan. Di aplikasi podcast ini juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, meningkatkan keterampilan mendengarkan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir lebih kreatif lagi. Yang ketiga, meningkatkan hubungan dengan siswa. Yang keempat, meningkatkan kemampuan mendengarkan dan juga memahami. Selain itu, di aplikasi podcast ini tadi juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya durasi biasanya itu terlalu panjang, jadi bikin siswanya itu gampang bosan. Yang kedua, durasi terlalu singkat. Selanjutnya kita masuk ke jenis ketiga, yaitu pembelajaran menggunakan game. Di sini saya menggunakan aplikasi yang namanya Mathway, di mana aplikasi ini berbasis Android yang memungkinkan siswanya untuk menyelesaikan permasalahan tentang pelajaran matematika dengan cara memberikan jawaban beserta langkah-langkahnya. Yang dimana langkah-langkahnya tadi tuh dia lebih kreatif dan memberikan jawabannya itu gitu. Dimana aplikasi Mathway tadi ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama itu dia memerlukan pendaftaran dan biaya, jadi mungkin itu lebih menyulitkan. Harusnya kan ada yang lebih gratis, kenapa harus dibayar gitu kan. Yang kedua, tidak tersedia dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, tidak semua materi dapat dibantu penyelesaiannya, atau nggak dapat jawabannya sama sekali, tuh nggak nemu gitu. Yang keempat, tidak semua siswa memiliki akses internet. Di aplikasi podcast ini juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu dia membantu siswanya dalam menyelesaikan soal matematika.
Yang kedua, membantu guru dalam mengoptimalkan peran dan fungsinya. Yang ketiga, membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman tentang pelajaran matematika. Yang keempat itu juga membantu siswanya dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga kreatif. Selain dari aplikasi Medway tadi, di sini juga saya menggunakan aplikasi yang namanya Duolingo. Di mana aplikasi Duolingo ini adalah aplikasi yang memungkinkan siswanya untuk belajar bahasa asing melalui game yang menarik dan juga interaktif, di mana aplikasi ini telah menjadi sangat populer di kalangan siswa karena kemampuan untuk belajar asing dengan cara yang mudah dan juga efektif. Kelebihan dari aplikasi Duolingo ini, yang pertama membantu siswanya dalam belajar bahasa asing, yang kedua membantu siswanya dalam meningkatkan kemampuan berbahasa, yang ketiga membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga kreatif, yang keempat membantu siswa dalam meningkatkan kesadaran tentang budaya asing atau berbahasa asing. Tadi bahas tentang kelebihan, sekarang saya akan membahas tentang kekurangan dari aplikasi Duolingo. Yang pertama itu tidak semua materi dapat dibantu penyelesaiannya, di mana Duolingo ini tidak semua materi dapat dibantu seperti materi kimia, fisika, dan lain-lainnya gitu, di khusus bahasa asing. Yang kedua itu tidak semua siswa memiliki akses internet. Yang ketiga, tidak semua siswa memiliki kemampuan berbahasa Inggris atau bahasa asing, mungkin nggak punya, mungkin cuma bisa bahasa Indonesia gitu mungkin. Yang keempat juga, tidak semua siswa itu memiliki kemampuan menggunakan teknologi gitu. Selain dari kedua aplikasi tadi, saya juga menggunakan aplikasi yang namanya Prodigy, di mana Prodigy ini adalah sebuah platform gamifikasi matematika yang dirancang untuk membantu siswa untuk belajar matematika dengan cara yang interaktif dan juga menarik, di mana aplikasi ini telah dipopulerkan atau menjadi populer karena kemampuannya untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika, di mana aplikasi ini memiliki kelebihan yang pertama untuk meningkatkan motivasi belajar, yang kedua meningkatkan hasil belajar, yang ketiga platform gratis dan mudah digunakan, yang keempat tidak perlu membuat soal lagi. Selanjutnya tentang kekurangan dari aplikasi Prodigy tadi, yang pertama masih menggunakan bahasa Indonesia, yang kedua resolusi gambarnya rendah, yang ketiga tidak ada fitur input soal sendiri. Untuk ke jenis keempat yaitu tentang pembelajaran menggunakan layanan cloud. Di sini saya menggunakan aplikasi yang namanya Google Drive. Siapa sih yang nggak tahu Google Drive? Google Drive itu layanan Google yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan berbagi file secara online, di mana aplikasi ini kan sangat populer ya kan di kalangan pengguna karena kemampuan untuk mengakses file dari mana saja dan kapan saja, serta kemampuan untuk berbagi file dengan orang lain, di mana Google Drive ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya dapat mengakses file dari mana saja yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, berbagi file dengan orang lain. Yang ketiga, mengelola file itu lebih mudah. Yang keempat, integrasi dengan fitur Google lain. Yang kelima, fitur API untuk developer. Selain ada kelebihan, pasti ada kekurangannya dong. Iya dong. Kekurangannya itu yang pertama, ketergantungan dengan jaringan internet. Yang kedua, biaya berlangganan. Yang ketiga, tidak semua file dapat disimpan. Yang keempat itu keamanan data. Selain dari Google Drive tadi, saya menggunakan aplikasi yang namanya Gmail, di mana Gmail tadi ini adalah platform surat menyurat digital yang sangat populer yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan juga menerima email secara efisien. Dalam konteks pembelajaran sendiri, Gmail ini biasanya digunakan sebagai alat komunikasi antara guru dan siswa, serta untuk mengirim informasi penting terkait pembelajaran. Di mana Gmail tadi memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu efisien dalam komunikasi, yang kedua kapasitas penyimpanan, ketiga aksesibilitas, yang keempat fitur keamanannya. Selain ada kelebihan, saya juga akan menjelaskan tentang kekurangan dari aplikasi Gmail tadi. Yang pertama, ketergantungan pada koneksi internet. Kalau nggak stabil, tambah susah. Yang kedua, keterbatasan dalam file attachment. Yang ketiga, privasi dan keamanan datanya.
Jenis kelima yaitu saya akan menjelaskan tentang pembelajaran menggunakan augmented reality. Di sini saya menggunakan aplikasi yang namanya Magic Plan. Magic Plan ini adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola ruangan secara digital, serta memungkinkan siswanya untuk mempelajari dan mengembangkan lagi kemampuan spatial awareness dan visual thinking. Dimana cara menggunakan aplikasi ini yaitu bisa dengan mengunduh aplikasi Magic Plan dari Google Play Store atau App Store, lalu install aplikasinya di perangkat Anda. Jika ingin membuat desain rumah 2D atau 3D, bisa masuk ke aplikasinya dahulu, lalu pilih opsi membuat desain rumah, pilih ukuran ruangan yang diinginkan dan mulai membuat desainnya, misalnya rumah 2D, 3D gitu. Lalu dapat menambahkan furnitur, warna dinding, dan elemen lain. Kelebihan dari aplikasi Magic Plan ini, yang pertama dapat meningkatkan kemampuan spatial awareness, yang kedua dapat meningkatkan kemampuan visual thinking, yang ketiga meningkatkan kemampuan pengelolaan ruangan, yang keempat dapat meningkatkan kemampuan kerja tim. Kekurangan dari aplikasi Magic Plan tadi, yang pertama ketergantungan pada koneksi internet, yang kedua keterbatasan fitur, yang ketiga keterbatasan pada kemampuan penggunanya. Itu tadi pembahasan seputar review beberapa jenis pembelajaran digital dari saya. Saya akhiri video ini dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.